Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini ada saham-saham dari sektor komoditas. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7064, menguat 1,21%. Asing belum dibuka. Kalau dilihat transaksi hari ini cukup luar biasa, 16 triliun,6. Berarti inflow-nya besar ya, yang pastinya terutama untuk big bag. Langsung saja ke teknikalnya. ISG bagus ke atas dan ya perkiraan saya ada swing low dulu baru gas ke atas. Kalau memang digas ke atas ya makin bagus. Tapi besok kan hari terakhir perdagangan minggu ini, tiba-tiba ada candle merah itu mungkin aja terjadi. Ya, tapi harusnya ISG tetap di atas 7000. Nah, kemarin saya ada lihat kolom komentar ditulisnya mana nih sell in May. Bilangnya ada sell in May. Kalau Bapak Ibu ingat, analisa saya coba lihat di ISG, pokoknya tanggal-tanggal ya di akhir-akhir April atau pertengahan April, itu saya sudah infokan ISG itu kemungkinan besar plan 2 atau plan 1 atau plan 3. Plan 3 di berapa? Ya waktu itu kalau Bapak Ibu ingat, ya plan 3-nya dia kalau ada sell in May akan jebol 6450 sini. Ingat gak Bapak Ibu? Ya tapi cenderung kemana waktu itu saya bilang kalau saya lihat ISG itu cenderung sideways-nya di atas 6500 dengan skenario nggak terlalu saya expect itu dia bisa ngebase di atas 6800. Ternyata plan 1 yang terbentuk ya waktu itu saya bilang kalaupun ada sell in May mudah-mudahan koreksinya nggak lebih dari 6400 nih. Waktu April sebelum ini saya sudah bilang kan mungkin di sini atau ya jelek-jeleknya 3 sell in May dan itu bottom tetap naik habis itu ya profit taking. Nah itu gunanya kita membaca teknikal, kita tahu kira-kira arah walaupun memang nggak 100% benar. Saya sering bilang tuh, tapi itulah ya namanya penonton itu pasti ada yang nggak sukanya, yang didengarnya sell in May aja tapi nggak dilihatnya kalaunya nggak dilihat. Kan ada skenario sell in May-nya koreksi dikit, mungkin koreksi biasa, saya malah cenderung dia sideways di range 2 ini kalau Bapak Ibu ingat ya, tapi ternyata ditarik naik. Ya udah, tetap yang penting kan jangan lihat sell in May atau mau Santa Claus rally atau January effect. Yang penting tuh fokus ke portfolio Bapak Ibu tuh profit nggak, bertumbuh nggak. Mau dia sell in May mau apapun ya nggak masalah, yang penting portofolio bertumbuh. Mau ada sell in May juga pasti ada saham yang naik, itu aja. Dan kalau Bapak Ibu di grup juga saya infokan tanggal 6 sama 7 Mei sebelum libur minggu lalu saya sudah bilang spek buy Big Bang kemungkinan besar 2 hari ke depan itu bottom, walaupun memang bisa salah ya, tapi benar. Dia koreksi tanggal 8, tanggal 9 koreksi, tapi langsung bottom. Dan esokannya hari apa kemarin? Rabu, rebound langsung terbang kan. Nah itu ya. Jadi itu aja ya. Sebagai penjelasan ya, kita itu nggak usah terlalu kebakan apa. Sell in May. Dilihat apa yang terjadi sell in May itu kira-kira gimana teknikalnya kalau akan terjadi sell in May, yaitu kemungkinan besar kalau memang dalam tuh ya jebol 6400 6500 tuh. Jadi saat ini gimana untuk ISG? ISG masih berpeluang naik. Target bullish saya ya tadi 7400, sekarang dia di 7040 ya. Ya kalaupun harus sideways dulu, nih saya hapus lagi ya, kita gambar ulang lagi nih. Nah, trendline downtrend sudah dipatahkan. Harusnya 6800, jelek-jeleknya 6750 itu harus dijaga. Dan kalaupun ekspektasi saya bullishnya 7400 7500 target saya ya, kalaupun belum saatnya atau besok karena profit taking sideways ya, sideways. Jadi Bapak Ibu incar tuh saham-saham yang besok ada koreksi dekat-dekat support kuatnya, itu menarik untuk spek buy. Kalau Bapak Ibu mau dipandu dipilihkan saham-saham seperti hari ini kami dapat di MDKA, kami beli nawar enggak. Kami malah beli harga atas, tapi dapat harusnya tadi dapat 4% lebih ya. Target kami memang di 5% 6% jualan ya, tapi masih floating profit, belum di TP. Nantilah di analisanya ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk ISG. Kalau pandangan saya sepertinya dia akan kesusahan menembus EMA 200-nya nih ya di 7130, yaitu dia potensi
Kalau saya pandangannya ya bullishnya itu baru akhir bulan. Ya ini memang bullish, tapi lanjutan bullish confirm continuous pattern setelah sideways itu akhir Mei atau awal Juni. Target masih sama, mudah-mudahan 7.400 7.500. Kondisi seperti ini harusnya nggak jebol lagi 6.800. Ya kita fokus aja ke portfolio. Ya kalau memang harus stop loss. Itu ya. Jadi itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, Medco yang ditutup di 1140 menguat 0,8%. Medco kemarin masuk rekomendasi cuman nggak dapat ya, terlalu naiknya tinggi. Jadi kami nawar bawah dan ya kurang ideal lah kalau beli kenaikan 3%. Menurut saya kurang ideal, walaupun memang bagus ya udahlah. Tapi kalau ada yang nekat di grup tuh kan ada yang nggak peduli itu, tapi nggak masalah lah ya. Kalau pandangan saya itu Medco potensi ya 1250 1200. Nah ini konfirmasi nggak berikut, harusnya iya. Jadi saham-saham ini lebih cenderung uptrend dan Medco ada pola inverted head and shoulder. Ini berikut nggak? Harusnya iya. MACD mengarah ke atas, golden cross. Coba lihat weekly-nya, bagus. Supportnya berapa dipakai? 1100 1090 itu. Target berapa? 1200 1250. Lebih cenderung kemana? Ke atas Medco. Lanjut Elsa yang ditutup di 488 menguat 1,24%. Elsa kalau seperti ini menarik ya, tapi saya hapus saja gambar ulang. Kita lihat di mana persimpangan jalannya itu di 478 nih, 480 persimpangan jalan. Tapi kalau menurut saya kalau dia koreksi sampai EMA 200-nya ini pun masih nggak masalah. Masih bisa ke atas nggak? Masih. Tapi pandangannya itu maksimal swing low-nya. Kalau ada ya, kalau memang bisa ke situ. Masih oke nggak? Harusnya masih. Target ke berapa nih? Tarik aja trendline downtrendnya nih. Perubahan praksi harga harusnya bisa nih. Tapi mungkin minggu depan lah ya. Pokoknya Juni atau akhir bulan 520 500 potensi disentuh. Harapannya jangan sampai turun di bawah 470. Harapannya dia sideways 470 support, resisten 494. Nah, target kalau dia 2 minggu atau seminggu ke depan sideways di atas ini ya, di atas 470. Sampai kapan nih? Masih ada masih 2 minggu ya. Nah, minggu depan kalau dia sideways akhir bulan bisa tembus 520. Kita lihat apa sentimennya, apakah nanti ekonomi, kita lihat nanti sentimennya apa ya. Pokoknya minggu depan kalau dia sideways di atas 47 akhir bulan atau awal Juni 520 arah Elsa. Itu. Lanjut. Pegas yang ditutup di harga 1665 menguat 0,3%. Pegas bagus. Jadi plan 1 yang terbentuk ya, walaupun memang nggak pas-pas di bottom ya. Yang pastinya kita sudah tahu pergerakannya ya, tinggal Bapak Ibu bagaimana strategi belinya. Memang kalau mau risk kecil tuh beli deket-deket support. Tapi kan kadang nggak dikasih tuh. Ya memang kita tuh nggak bisa selalu tepat pas selalu harga yang sama. Kita bisa pakai average beberapa harga beli. Jadi menurun kita beli beberapa harga pasang ya sampai mana kejemput. Tuh. Jadi plan 1 yang terbentuk ada potensi nggak tembus 1700? Ada minggu depan. Kita lihat Pegas. Kalau nggak minggu depan akhir bulan. Lebih cenderung kemana Pegas? Lebih cenderung ke atas. Kemana minimal arah 1800. Pegas ya. Lanjut PGO yang ditutup di harga 1080 menguat 10,76%. PGO bagus. Breakout saya nggak lihat padahal bagus ya breakout. Aduh mantap nih. Cuman sekarang dia dekat resisten yang jadi support 1050. Kita lihatlah di situ ya. Kalaupun koreksi dikit nggak masalah. Ini valid nggak breakout? Valid breakout. Gak ada cerita nggak valid ya. Boleh Bapak Ibu nanti ngamuk di kolom komentar kalau ternyata PGO ini nggak ke atas malah jebol. Kalau pandangan saya minggu depan kalaupun nggak mampu lanjut sideways dulu. Tapi pandangan saya juga nggak sampai 970, paling sidewaysnya tuh di deket-deket EMA 200-nya nih paling 1020, 1030. Dan kemana? Bapak Ibu perhatikan. Kita pakai tren atas nih juga bisa sebenarnya. Nih, kita pakai tren atas saja. Nah, ini ada potensi ditembus. Target ke berapa? 10% harusnya dapat. Sampai targetkan awal Juni. Disclaimer analisa kembali. Ya, nggak lebih dari 1100 dia turun jebol 980. Bapak Ibu komen lagi.
Ya kalau pandangan saya, tapi ini bukan rekomendasi beli dan jual ya. Namanya analisa bisa meleset. Nah itu kalau dia meleset, Bapak Ibu langsung bully aja di kolom komentar untuk PGO ya. Tapi bukan ajakan untuk membeli, keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 1830 muat 3,38%. MDKA bagus. Akhirnya ya walaupun nggak terlalu sempurna, tapi dia di atas 1800 itu cukup aman, volume ya lumayan. Tapi kalaupun ternyata turun, kami mungkin exit dulu ya. Tapi exit kami tuh nggak, kami exit nih buktinya nih saya tampilin ya. Kalau dikiranya nanti omong-omong doang, kami beli harga atas. Sebenarnya kami tadi itu bisa profit 4%, 4,5% kami bisa profit. Hampir 5% tuh. Tapi mungkin karena target saya 1900 2000, mungkin ada yang hot. Ya, saya masih hot. Tuh ya. Jadi itu untuk MDKA. MDKA belum berangkat. Kalau menurut saya ini belum berangkat. Kenapa? Belum menembus EMA 200-nya. Belum menembus. Ya memang trendline downtrend terdekatnya udah tembus dari Desember 2024 ini udah tembus. Ini udah pasti ke atas. Apalagi ada ini double bottom miring, ya cenderung ke atas. Target berapa? Di atas 2000 ya. 2000 minimal target kami. MDK minimal. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. MBMA yang ditutup di harga 362 menguat 0,55%. MBMA ini dia masuk small cap MSCI, rebalancingnya nanti di tanggal 30 ya. 31 itu kan hari Sabtu. 30. Bagus nggak? Bagus. Dan ini belum menembus trendan downtrend. Ke atas nggak? Ya jelas ke atas. Tapi disclaimer, analisa kembali. Ya, di grup Burnet Trader udah beli. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss. Sebenarnya nggak usah dalam-dalam lah cut lossnya ya. Pandangan saya saat ini untuk MBMA tuh ya paling kalau mau stop lossnya ya di 330 aja. Di bawah 330 udah lemah. Ini kalaupun nggak bisa naik atau lagi dikumpulin sampai nanti MSCI rebalancing tanggal 30, sideways di atas 30. Di atas 330. Target berapa minimal? 420. Ada potensi 20%-an. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 860 menguat 0,58%. BRPT bagus. Arah ke berapa? 920. Nutup gap peluang besar. Kalaupun belum mampu 2-3 hari ke depan, hari besok kan Jumat, Senin, Selasa, ya pastinya minggu depan, awal minggu keempat, arah atas. Tetap pandangannya dia akan sideways, continuous pattern, minimal arah ke berapa tadi? 900 sampai 940 EMA 200-nya. Kenapa? Sudah terkonfirmasi. Harusnya ini breakout pola cup and handle. Supportnya berapa? Bapak Ibu bisa pakai 800, jebol itu pertimbangkan stop loss kalau nggak mau nunggu lama. BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup dengan 6.200 menguat 0,4%. Gak tahu kenapa nih brand kok susah banget. Dan brand ini yang belum naik banyak. Dia masih sideways. Ya. Jadi gimana ini untuk brand? Brand ini menurut saya menarik. Bapak Ibu bisa pakai supportnya cuma dalam ya. Supportnya 5.900. Resistennya 6.400. Atau 6.450. Nah kalau tembus itu gas. Dan brand ini di grupnya Pak Prayogo atau grup Barito yang belum naik cukup signifikan. Cuan sudah naik, Tepia sudah naik, PTRO sudah naik, brand yang belum. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau brand ini aman-aman aja 3 bulan ke depan dia bisa masuk MSCI ya. Ada peluang, cuman brand di grup Pak Prayogo, grup Barito yang bisa ada potensi masuk MSCI di bulan September. Rebalancingnya tanggal 30 apa 31 Agustus. Nah, brand ini ada peluang. Ya, kita lihatlah. Cuman ini lambat lagi geraknya ya. Kita lihat besok atau lusa. Mudah-mudahan bangkit. Brand. Lanjut. Antam yang ditutup harga 2.550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Antam ngasih 4% dan dia kempes lagi, itu wajar. Dan Bapak Ibu lihat dia bertahan di atas 2.500. Pokoknya ingat kalau mau Antam nih support kuat Antam, apakah ke situ? Belum pasti. Dan Bapak Ibu sudah saya gambar. Kalau Bapak Ibu nonton Antam video saya sebelumnya, itu saya sudah buat ya. Dia akan sideways. Kemungkinan besar supportnya itu 2.500, resistennya 2.800. Kalau ini benar sideways bagus ya.
Tapi kalaupun dia single ke bawah ya tangkap aja di 2100. Kalau mau pertimbangkan stop loss kalau dijebol 2500 silahkan, atau nunggu tutup ya silahkan. Nih target price saya Antam masih sama, kemungkinan besar resisten kuat 2021. Kenapa? Karena Bapak Ibu pertimbangannya apa? Bapak Ibu tarik nih, dia lama turun, masa cuman sedikit doang naiknya? Ya, dia turun 3 tahun dan membentuk pola pattern flag. Dia mantul dari 1160 tuh bottomnya ya. Naik 100% tuh kalau Bapak Ibu hitung tuh. Dari kapan? Dari Juni 2024. Setahun naik 100%, Antam luar biasa nggak? Tapi Bapak Ibu pasti keganggu psikologisnya saat dia naik turun ini nih. Kalau nggak tahu fundamental, nggak bisa berpegang pada fundamental, nggak bisa analisa, mungkin feeling doang bisa profit. Tapi lebih banyak pasti keganggu psikologis di sini. Ya, naik turun nih. Ya, kan lihat history ya itu, makanya kalau Bapak Ibu mau lihat fundamentalnya seperti itu. Dan ya itu tadi kembali lagi Antam peluang besar target price saya 23.000 ya, mudah-mudahan. Lanjut Inco yang ditutup di 2840 terkoreksi 2,06%. Inco bagus sideways, langsung saja ke tekniknya. Inco bagus, pakai support berapa? 2750, jangan jebol. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung sideways. Lebih cenderung dia membentuk pola inverted head shoulder. Jadi 2500 jangan dipakai. 2750 aja jebol, buang daripada turun 10% makin dalam lossnya ya. Target tembus 3200. Akhir Mei mudah-mudahan terjadi. Inco. Lanjut. Tins yang ditutup di 1120 terkoreksi 1,32%. Tins bagus, pokoknya dia sideways. Support yang harus dijaga 1080. Potensi kemana? Sideways dulu sebelum kembali menguji 1200-nya. Tins. Lanjut. Akra yang ditutup di 1250 terkoreksi 0,39%. Akra sideways. Cenderung kemana? Ke atas juga. Supportnya berapa? 1180. Jangan jebol buang. Target tembus 1300. Kalau itu confirm uptrend, ya minim 1500 lah arah Akra. Lanjut. ESA yang ditutup di harga 575 terkoreksi 1,7%. ESA, waduh, belum menarik ya. Kalau pandangan saya dia akan menarik kalau udah di atas kembali 600. Kita lihat besok atau minggu depan. Kalau minggu depan balik ke atas 600 harusnya bagus. Titik amannya 600. Beli sekarang boleh nggak? Kan lumayan tuh dari 575 ke 600. Bapak Ibu siap nggak kalau dibawa sampai 520? Kalau siap silahkan beli. Kalau nggak siap wait and see. Tunggu di atas. Atau tunggu sekalian di bawah kalau dikasih 525. ESA saat ini kondisinya belum bisa menurut saya untuk spek buy. Kecuali di atas 600. Tutupan besok atau Senin. Kita lihat ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup dengan 680 terkoreksi 1,4%. NCKL sideways, kemana arah ke atas? Support berapa? 660, jangan jebol. Jebol buang. Target berapa? 720, 725 tembus, selanjutnya 800, 200. Lebih cenderung kemana? Ke atas NCKL. Ya, itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.